Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Mumpung kemutan kangge boyo tiyang taklim kula undang enjang haul abai kula. Besok malam Sabtu haul teng Gendoang. Ya, monggo saged hadir. Ada waktu luang silahkan untuk bisa hadir acara haul teng Gendoang oleh Mbah kula. Dan bagi siapa yang mendengar suara ini monggo saya undang untuk bisa hadir di acara haul Mbah kula enjang insyaallah malam Sabtu. Hanya malamnya saja insyaallah. Mumpung entutan itu. Besok. Kayak malam Jumat besok, malam Sabtu besok. Wasatru bima yasturu bihi launal basyarati. Bahas tentang apa? Satrul aurah, nutup aurat, termasuk daripada syartun min syuruti shalah, ay syuruti sihhati shalah adalah menutup apa? Aurat. Dengan apa yang bisa dijadikan penutup? Bima ay bijirmin, harus ada jirim yang menempel. Jadi syartus satir, syaratnya satir yang bisa digunakan untuk menutup aurat ada 3 macam, ada 3 syarat satir. Syaratnya 3. Yang pertama ayyakuna syamilan lil mastur lubsan au nahwahu. Sekiranya bisa mencakup menutup daripada aurat, nutup aurat entah dipakai ataupun tidak dipakai, yang penting di situ menutup yang syamil. Artinya gini, kalau ada orang sholat di dalam tenda yang sempit, dia tertutup dari manusia, dari pandangan manusia. Tapi ning jero tenda muda. Tidak menutup auratnya. Tapi kan tertutup. Dia sholat. Ini termasuk tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena penutupnya ini tidak syamil lil mastur. Angger nempel ning awake, nempel kayak kelambi nempel, sahih sholatnya. Tapi angger hanya nutup dari pandangan manusia, orang sampai dinggo, orang malbus, ya, maka tidak sah meskipun di dalam tempat yang dhayiq, tempat yang apa? Yang sempit. Iya. Ataupun di dalam kegelapan, wah peteng ikian, langkah sing weruh. Akhirnya sembahyang karo wuda, tetap tidak sah. Karena apa namanya? Tidak memakai satir. Satir yang syamil lil mastur. Jadi syarat pertama syartus satir ayyakuna syamilan lil mastur, lubsan. Yang kedua, syarat kedua, satir tersebut harus ayyamna'a launal basyarah. Mencegah daripada warna kulit. Warna kulitnya orang sampai katon. Jadi kalau memakai baju, nganggo klambi ta nganggo klambi, nganggo sarung ta nganggo sarung. Tapi sarung sing terawang. Artinya seperti contoh nganggone plastik. Nganggo apa? Berbahan plastik. Kandel ta kandel, tapi warnanya kelihatan.
maka di situ tetap sholatnya tidak sah karena auratnya masih kelihatan. Meskipun memakai baju, meskipun memakai sarung, tapi karena warna kulitnya kelihatan tetap tidak sah. Karena syaratnya satir adalah ayyamna'a launal basyarah fi majlis takhatub. Jadi sekiranya ngono ya. Jadi sing arane sarung angger ditrawang ngono ki mandana bolong-bolonge. Ya ora sih? Sarung ditrawang ngono kaya ngana cahaya masuk itu ada. Ya kan orang mesti sarung kan apa namanya enggak mesti rapat kabeh kan enggak. Tapi kan dibuat salat boleh apa enggak boleh. Kenapa? Karena fi majlis takhatub ketika orang sedang bercengkrama, omong-omongan, kandahan ki bisa weruh launul basyarah apa ora? Jadi sarung sing mandan ana agar songket kan kadang-kadang ya. Tapi kan ketika deleng tanpa harus tarakub seperti ini kan masih tertutup. Salatnya tetap sahih. Tidak menjadi masalah karena menutup launul basyarah fi majlisit takhatub. Itu yang kedua. Makanya gini, perbedaan antara penutup kaki pada khuf dengan penutup aurat. Kalau penutup aurat adalah yang bisa menutupi warna kulit. Sekiannya warna kulit ora katon. Tapi kalau penutup khuf, penutup kaki yang ada pada bab masil khufain itu yang penting tidak tembus air. Ana wong nganggo sepatu seperti sepatu kaca. Sepatu kaca tak pecah kok, tapi ora bisa. Sepatu yang terbuat dari karet. Karetnya warnanya bening, karet bening. Sekiranya angger dinggo sepatune, poloknya katon apa ora? Mata kaki kelihatan apa enggak? Sepatunya bening, kelihatan. Tapi banyu bisa tembus apa ora? Karet, enggak bisa tembus. Terus apakah boleh dimasah ketika masul khuf? Boleh, tidak masalah. Kan poloknya katon. Ya. Syaratnya dalam masul khuf yang penting air tidak tembus meskipun kelihatan kulitnya atau warna atau mata kakinya. Tapi kalau aurat satu aurat enggak boleh. Harus dengan sesuatu yang bisa menutup warna apa? Kulit. Paham ya? Yang ketiga, syarat ketiga daripada as-satir adalah ayyakuna lahu jirmun. Kudu ana jirime. Kudu ana barangnya sing nutup. Artinya gini. Ada orang memakai henna. Memakai apa? Henna. Ngerti henna? Henna itu pacar. Jadi dipacari awake. Sampai warnanya kuning kabeh. Dia mengatakan kulit saya sudah tidak kelihatan. Kulit saya hitam sekarang berubah menjadi kuning. Kulit itu orang katon. Apakah boleh untuk sholat? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak memakai apa? Jirim, memakai barang yang bisa dipakai. Jadi tidak cukup hanya dengan atrusibrin atau nengkono wenter kah atau nggo angkat atau dicat ya. Iya, enggak bisa. Wa in sataro launal basyarah meskipun di situ menutup daripada warna kulit. Kan menutup warna kulit. Tapi kan dikelontangan. Ya berarti dicat. Kulit itu ora katon, tapi kan katon ya. Iya. Maka di situ tidak apa? tidak sah ya. Jadi sholat dengan menggunakan apa? Menutup dengan cat tidak boleh. Ya meskipun tertutup apanya? Tertutup kulitnya, tapi kan ya katon. Kuene katon ya. Ulane katon ya. Jelas nggih? Ampun, iku syartus satir. Lah sekarang membahas masalah satirnya sudah ya. Jadi kan wasatru bima. Ma ini saya as-satir. Bijirmin fala yakfi bilauni hina'in aw sidrin aw hibrin. Atau nggo tinta. Tuku tinta di anu kabeh atau nganggo kae nganggo apa? Nganggo aspal, nganggo aspal. Ya, terus tutup kabeh kulite ke. Tapi kan udah tetap dihukumi hukum apa? Hukum udah. Dia belum menutup aurat karena harus ada jirim yang menutupnya. Bima yasturu bihi launal basyarah.
Sekiranya bagaimana dhabit daripada yastur launal basyarah bihaitsu la yu'rafu bayaduha min nahwi sawadiha fi majlisit takhatub. Sekiranya ketika berhadapan dengan teman bicara itu tidak melihat warna kulitnya. Angger ngono mungkin kelihatan, tapi kan jelak setengah meter kan, apalagi sekarang social distancing. Harus jaga jarak, kayaknya kalau bisnis semeter jaga jarak kayak. Iya, kan ngapa maning? Iya, enggak kelihatan orang katon. Meskipun sarungnya mandan apa? Mandan rawang. Angger dingononan rawang mesti dia nang matahari atau lampu rawang. Jadi itu sudah mencakup daripada 3 syarat. Wasatru bima yasturu bihi kauna launal basyarah. Li jami'i badanil mar'ati nutup maring sekabehane badane wong wadon merdeka. Jadi pertama akan membahas yang dibahas auratnya adalah auratul hurrah. Nanti ada auratul hurrah, ada auratul amah, ada auratul rajul. Yang pertama dibahas pertama adalah auratul hurrah, perempuan merdeka. Perempuan yang bukan amat, yang bukan budak. Li jami'i badal mar'ah. Jadi kalau perempuan merdeka itu auratnya adalah semua badan. Semua badan. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki semuanya aurat illa. Illal wajha wal kaffain, kecuali wajah lan epek-epek loro. Artinya ketika wajahnya terlihat dalam sholat wong wadon tidak batal sholatnya. Atau ketika tangannya terbuka, kaf itu tidak hanya bagian ini saja, tapi batinan wa zahiran. Ini dan ini. Jadi kalau nggak ikut apa-apa. Wong wadon sholat seperti ini nggak masalah. Yang penting aja katon kene. Angger kelambi terbuka seperti ini batal sholatnya. Wong wadon mau sembahyang kelambi dan semennya batal. Karena kelihatan. Kalau mau pakai seperti ini harus ditutup seperti ini. Nah ini aman. Wong wadon sembahyang kayak gini aman. Sholat seperti ini aman. Jelas ya. Makanya mukena yang baik ketika ada tali yang dicantolkan ke jari. Jadi kan orang ketarik-tarik. Tutup ini tutup. Paham ya? Iya. Jadi illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan kafain dalam sholat bukan termasuk apa? Aurat. Ini sampean ya. Masalah illa ya. Ini untuk pengetahuan illa. Illa itu dikatakan harful istitsna. Harful istitsna. Istitsna itu mengeluarkan sesuatu, kalau tidak ada maka bisa masuk. Ya. Ikhrajuma laulahu ladakhala. Angger langka illal wajha wal kafain, maka otomatis semua badan perempuan merdeka adalah aurat. Tapi ketika ada illa, berarti mengecualikan, mengeluarkan. Bahwa orangnya. Coba kalau hanya ibarahnya li jami'i badanil hurrati titik tanpa illa. Maka semua badan perempuan aurat dalam sholat, tidak boleh terlihat. Jadi wong sembahyang kudu nganggo kaya mau pocong. Wong sembahyang wadon sembahyang kudu pocongan. Sebabnya apa? Semuanya aurat. Tapi diilai, diistisnakan dengan illal wajha wal kafain. Berarti ma ba'da illa itu dikeluarkan. Jelas ya? Jadi gini, supaya kita tahu, illa itu kalau sebelum illa namanya mustasna minhu. Setelah illa namanya mustasna. Illanya namanya adatul istisna. Kalau mustasna minhunya berupa jumlah, kemudian diilakkan, maka semua jumlah daripada mustasna minhu dikeluarkan dengan illa ini. Contoh, qauluhu ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramal illa bil haqqi wa la
yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama wa yakhlut wa yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamati wa yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamati fihi muhana ya wala illa man taba wa amana. Illa ini mengilahkan siapa? Apakah mengilahkan yang yaznun saja, yang berzina saja, atau mengilahkan yaznun wa yaqtulun, atau mengilahkan semuanya yang yad'una maulilan akhar? Kalau sebelum illa mustasna minhunya terdiri dari jumlah ya, maka di situ dikeluarkan semua dengan illa. Artinya illa ini roji' lil jami'. Wong sing bunuh tobat oleh pangapunten Gusti Allah. Wong sing musyrik tobat oleh pangapunten Gusti Allah. Wong sing zina tobat oleh pangapunten Gusti Allah. Jadi mengilahkan semuanya. Jelas nggih? Yang kedua, ketika sebelum illa bukan jumlah. Bukan jumlah tapi mufrad. Artinya mufrad hanya ataf saja. Contoh gini. Ada orang mengatakan tasaddaq, bersedekahlah kamu, al-fuqara'a wal masakina wabnas sabili illal fasaqah, illa al-fasaqah. Bersedekahlah kamu, kasihlah sedekah itu orang-orang fakir, orang miskin, ibnu sabil, atau siapa lagi sabilillah, illal fasaqah, kecuali yang fasik-fasik. Yang fasik dari siapa? Apakah yang fasik dari al-akhir saja? Tasaddaqal fuqara wal masakin wal ibnu sabil ilal fuqara. Apakah fuqara illal fasaqah? Apakah fasaqah dari golongan ibnu sabil atau dari kesemuanya? Jawabannya adalah yang dengan jumlah saja raji' lil ula lil jami', kembali ke semuanya, apalagi hanya mufrad. Artinya ya min babi aula raji' lil jami'. Illal fasaqah, kecuali orang-orang fasiknya. Berarti fasik dari siapa? Dari fuqara, dari masakin, dari ibnu sabil, dari semuanya. Kasihlah sedekah untuk untuk fuqara, masakin, ibnu sabil, kecuali yang fasik. Yang fasik dari siapa? Dari tiga golongan ini. Paham ya? Jadi mengilahkan dari tiga golongan ini. Jelas ya? Niku bahas masalah illah. Jadi panjang illah niku soalnya sampean bab illah, dalam bab talak ada illah, ada istisna. Dalam bab ikrar ada istisna. Sing ruwet kayak gini kan. Ketika mustasnanya yang double. Angger mriki kan mustasnanya yang double. Ya ora? Kalau mustasnanya yang double. Contoh gini, laki-laki merdeka punya berapa talakan? Punya berapa talak? 3. Ya, punya berapa talak? 3. Punya nyawa talak 3. Ana wong lanang mau ngadene iki. Zainab anti talikun salasan illasnaini. Kamu saya talak 3 kecuali 2. Berarti yang jatuh talaknya berapa? Yang jatuh berapa? Yang jatuh 1. Anti talikun salasan illa isnani. Loro kecuali telu kecuali loro. Berarti yang tidak diistisnakan berapa? 1. Berarti kan yang ikhraj itu kan 2 keluar. Jelas apa lagi? Anti talikun salasan illa wahidan. Berarti yang ketalak berapa istrinya? 2. Jelas ya? Ini gampang kalau hanya 1 istisna. Sekarang gini, ada orang mengatakan anti talikun salasan illa wahidan illa wahidan illa wahidan. Jelas apa lagi? Atau dengan huruf ataf, anti talikun salasan illa wahidan wa illa wahidan. Beda apa enggak? Beda, hukumnya beda. Perbedaannya gini. Sing gampang, angger nganggone wawu, maka di situ mengeluarkan, artinya di situ berarti raji' lil jami'.
Contoh gini, contoh ben gampang. Angger telu tak terlalu gampang. Terlalu angel, bahasanya angel. Kok soalnya istighraq napa? Contoh masalah ikrar, pengakuan. Ana wong ngaku. Li Zaidin alayya asyrah. Li Zaidin alayya asyrah. Berarti nyong duwe utang maring Zaid pira? 10. Kemudian diilakkan. Illa tis'atan wa illa thamaniyatan wa illa sab'atan wa illa sittatan. Seperti itu. Paham ora ge? Dan kalimat la li Zaidin alayya asyrah illa tis'atan illa thamaniyatan illa sab'atan. Itu beda hukum. Beda secara apa? Hukum. Jadi illa yang tanpa huruf ataf dengan illa yang dibarengi huruf apa? Ataf. Nyambung apa sih? Nyambung tertinggal. Hah? Nggak ketemu nang bab liyane mah. Ya wis nggak pengetahuan wis nggak pengetahuan ke hubungannya kalau ilmu nahwu ya, untuk pengetahuan saja wis. Kalau makainya wawu wa illa, maka mengeluarkan semua. Artinya gini. La li Zaidin alayya asyrah illa arba'atan. Kecuali 4. Sing ora berarti sisa pira? 6. Wa illa salasan. Dan kecuali 3. 6 dikurangi 3 pira? Tinggal 3. Wa illa tsnaini dan kecuali 2. Berarti sisa berapa? Jadi anggar ana wong ngomong lahu alayya asyrah illa sittatan illa wa illa salasatan wa illa tsnaini, maka tersisa 1. Dijumlahkan seperti itu. Berbeda hukum ketika tanpa wawu. Li Zaidin alayya asyrah illa tis'atan illa thamaniyatan. Pira? Hasilnya pira? Hah? Hasilnya pira? Lahu alayya asyrah illa tis'atan illa thamaniyatan. Pira hasilnya? Hasilnya sangat. Hasilnya pira? Dari mana kita tahu hasilnya 9? Li Zaidin alayya asyrah illa tis'atan. Nyong diutang Zaid 10 kecuali sanga. Berarti sing ora utang pira? Sanga. Sing utang pira? 1. Jadi yang 9 ini di-ikhraj dari 10. Sisa 1. Tapi kalau kemudian diistisnakan lagi, ini istisna ini untuk yang mayalihi. Pada bene kayak gini, duwe utang 10 kecuali sanga sing ora utang, kecuali 8 sing utang. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 9. Jelas apa? Ana maning contoh ya, matematika ge. Li Zaidin alayya asyrah illa sab'atan illa salasatan. Hasilnya berapa? Li Zaidin alayya asyrah illa sab'atan illa sab'atan illa salasatan. Jumlahnya pira berarti? Jumlahnya pira? Pinten? 6. Jumlahnya 6. Jadi utangnya 6 dong. Dari mana? Illa sab'atan kecuali 7. Berarti sing utang cuma pira? 3. Kemudian illa salasatan diisbatkan lagi. Jadi kaidah istisna menafikan yang subut, mensubuhkan yang nafi. Menafikan yang subut, mensebutkan yang apa? Yang nafi. Jadi ben gampang nih ya. Anak pedal belas pedal. Niki pedal. Pedal. Kenapa harus pedal? Tak wae rumus ya, rumus khusus untuk masalah yang ketika tanpa huruf ataf. Jadi istisna itu minan nafi isbat, minal isbat nafi. Jadi gini. Ana ngomong Zaidin alayya asyrah illa arba'atan illa salasatan illa arba'atan. Apa? Pertama yang diisbatkan boleh. Lalu alayya li Zaidin alayya asyrah boleh. Kita tulis terus. Illa arba'atan kita tulis ini. Yang nafi. Ini yang sebut, ini yang nafi.
illa salah satu disebut illa salah bata illa wahidatan, dijumlahkan 10 tambah telur telulah apa tambah 7 ya telulah sebetulnya juga berapa 8. Jadi kalimat Zaidin alayya asyraf illa arba'atan illa salasatan illa wahidatan yang wajib dibayar adalah 8. Kayak ngomong 10 sing ora wajib apa? Berarti dia bilang 6 sing ora wajib. Bisa 6. Illa kalau sing wajib bari telu. Ya, betul. Ya. Lizaidin ala ya asyraf illa arba'atan illa salasatan illa wahidatan. Kecuali makan, kecuali telur, kecuali hiji. Ila arba'atan sing ora wajib berarti 4. Jadi bayar 4. Sing wajib berarti wajib 4. Kecuali 3. Jadi 9. Kecuali wajib 8 ya. Dia 8 kan? Ya. Jadi ada 10 harus ini ila arba'atan ila salasatan ila wahidatan. Kemudian dijumlah, ini dijumlah, ini dikurangi. Terus ada kena berapa? Kena bagi 5, tidak berkurang 5 semuanya. Ya gara-gara ya. Coba. Jadi masalah siapa kalian? Ila wajah lalu kata. Jadi seluruh badannya fuqaha itu aurat, kecuali yang tidak aurat al-wajah. Jadi kalau mengatakan ilal wajah ilal kafain, ilal wajah ilal kafain, maka kafain tidak termasuk bagian yang tidak apa? Aurat. Jadi agar ilal wajah wa ilal kafain dua-duanya bukan aurat. Dikeluarkan. Jadi apa? Jadi bagaimana hati ilal wajah ilal itu adalah pembagiannya di nomor berangkat juga. Auratnya perempuan ketika sendirian di depan perempuan lain, di depan laki-laki mahram adiknya pamannya, ada juga nanti di depan perempuan yang fasiqah, perempuan yang kafirah, aurat di dalam salat, aurat di depan laki-laki lain, aurat di hadapan suami. Ini ada 5 pembagian auratnya perempuan. Laki-laki 4 ketika sendirian, ketika dalam sholat, di depan wanita lain, di depan wanita yang mahram, di depan laki-laki teman, kemudian di hadapan nisa al-ajnabiyat, dan di hadapan istri atau amatnya. Amat juga nanti ada 5 ketika sendirian, dalam sholat, di depan perempuan, di depan laki-laki yang mahram, di depan perempuan yang fasiqah, yang kafirah, di depan laki-laki yang organik, dan ketika di depan yang Allah bahas bahas di dunia